jumpa lagi di Sekitar Custom. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk menyambung ya. Ini kabel coil yang akan tersambung ke busi itu yang udah pendek. Nah, ini kan udah disambung nih, udah disambung dengan kabel kabel biasa disambung. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman. Ini kondisi kabelnya, dia pendek. Nah, di sini udah disambung dengan kabel yang berbeda. Ini kabelnya kecil sini. Tutup busi atau cangklong businya itu kan cuma menggunakan ini ya, apa? Tutup oli nih, tutup oli. Jadi biar ini kabelnya bisa terpasang ke bisa terpasang ke busi sini dan nggak mudah copot, biar nggak mudah copot kabelnya. Tapi dengan cara seperti ini menurut saya kurang kurang bagus ya, kurang maksimal ya, karena kondisi kabel sambungannya ini kecil, dan kondisi seperti ini juga riskan, nanti akan menyebabkan sini terjadi kebocoran ini ya, terjadi kebocoran arus listrik. Nah, uh, kalau kita menggunakan coil yang coilnya punya coil model Jepangan gitu, dari motor Jepangan tuh biasanya kabelnya pendek nih, tapi bisa aja kita pasang di Vespa. Cuman bagaimana caranya kita akan nyambung untuk kabelnya ini agar hasilnya jadi lebih bagus dan lebih maksimal. Nah, untuk kabel sambungan yang saya pergunakan ini adalah kabel sambungan modelnya seperti ini. Ini memang kabel sambungan yang peruntukannya memang untuk kabel kabel ini ya, kabel dari koil ke busi. Ini biasa dipakai untuk yang ke mobil atau ke motor juga bisa. Ini modelnya seperti ini. Emang kabel ini peruntukannya untuk kabel busi. Nah, untuk cara pasangnya nanti bagian ini nanti kita potong. Nanti kabel sambungannya ini kita pasang di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita akan copot dulu nih kabel yang lamanya, ini sambungan yang ini kita copot dulu. Ini kita copot dulu ini. Copot. Nah, ini kan sambungannya seperti ini nih. Nih. Sekarang kita akan ukur dulu. Nah, ini akan nyolok sini. Nah, seperti ini kan. Nih. Nah, ini untuk kabelnya ini sebaiknya sekalian saya potong aja ini bagian ini. Saya potong pas segini nih. Ini saya potong di sini. Nah, bagaimana cara nyambungnya? Nah, ini bagian ini. Ini kan modelnya itu seperti ini ya. Kayak cangklong busi ya. Itu modelnya kayak kayak ada baut, kayak model yang ngedrat gitu. Nah, nanti kabel coil yang udah kita potong itu nanti kita tusuk, kita masukin ke sini. Jadi sambil kita tusuk, kita masukin, kita puter nanti ya. Kita puter. Sekarang langsung kita proses saja ini. Nih, modelnya seperti ini dalamnya. Terlihat ya. Semoga teman-teman bisa melihat itu di dalam itu ada model kayak ini ya, kayak kayak baut atau kayak skrup di dalam sana. Udah runcing, lancip, dan ada model seperti drat gitu. Nah, ini bagian itu nanti yang akan kita masukin ke kabel coil yang udah kita potong tadi. Sekarang kita langsung proses. Nah, dari sambungan kabel ini bagian ini yang buat nyambungnya ini bisa kita copot ya, keduanya ya, kanan kiri ya. Ya, modelnya sama, di dalamnya itu juga ada baut atau ada skrup yang runcing gitu, ada
model ada dratnya. No, sama seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita masukin ke dalam kabel coil yang ini nih. Ini yang udah kita potongin tadi. Ini biar lebih gampang, ini kita tusuk dulu nih dengan jarum. Nih, bagiannya dalam sini kan ada serat kabelnya. Ini kita tusuk dulu dengan kabel. Dengan ini, dengan jarum. Nih, kita tusuk buat bikin jalur awal sambungan kabel coil yang barunya. Nih, kalau sudah tinggal kita masukin. Oh, sebelumnya ini ada karet nih. Ada karet warna biru, ini masukin dulu ke sini. Untuk kabel sambungan seperti ini biasanya warnanya ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada biru, ada merah, ada kuning, ada oranye gitu. Nah, ini tinggal kita sambungin sini. Sambil kita puter. Nanti dia akan tertusuk untuk masuk ke dalam. Nih. Sekarang udah rasa mentok. Udah selesai seperti ini. Tinggal kita pasang karetnya nih biar air nggak masuk. Oh, udah selesai. Nah, ini karena masih panjang, saya potong nih segini. Nah, segini saya potong. Nah, sebelum pasang dicopot dulu nih. Seperti tadi, ini bagian ini kita bikin jalur dulu. Nih, kita colok nih. Kayak jarum. Kalau sudah selesai, baru kita pasang ke sini nih. Prosesnya sama seperti tadi. Ini puter sampai dia benar-benar masuk ke dalam. Karena fungsinya baut yang modelnya kayak runcing tadi itu buat nusuk kabel ini agar terpasang ke dalam. Nah, sudah tinggal kita pasang karetnya. Seperti ini udah selesai, tinggal kita pasang ke sini. Seperti ini ya teman-teman. Mantap. Sekarang tinggal kita akan tes percikan apinya seperti apa ya. Sekarang kita tes dulu. Sekarang kita akan tes nih nyala apinya nih. Lumayan ya, gede ya. Ini saya matiin dulu senternya. Lumayan ya, apinya gede. Udah berhasil, nyala apinya gede. Nyalakan lagi lampunya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, hasil yang udah terpasang. Seperti ini. Nah, ini sambungannya di situ. Jadi dari kabel coil yang sebelumnya pendek, kita sambung dengan kabel coil yang model seperti ini, yang biasa dipakai buat di mobil atau di motor, gitu ya.
Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kabel coil yang sebelumnya pendek kita sambung dengan kabel yang modelnya seperti ini. Udah kita tes, nyala percikan apinya lumayan bagus, dan sekarang udah terpasang dan udah terlihat rapi juga ya. Untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video dan selanjutnya.